Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun, katun dipakai burung Garuda. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan Bapak Kapolda. Sama-sama kita hormati Bapak Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Andus Widodo Eko Prihastopo MM, Bapak Wakapolda Riau Brigjen Pol Dr. Andus Haji E Permadi MM, Bapak Irwasda Bapak Kombes Pol Dr. Andus Suwarno SH. Ini sengaja diberikan oleh Bapak Kapolres ke saya supaya jangan sampai salah sebut. Itu fungsi pertama. Yang kedua, supaya waktunya jelas, tertulis di sini selesai jam 12. Dan yang ketiga, ini terus akan saya bawa kemana-mana dan diletak di kendaraan. Mana tahu ada razia. Tapi bukan berarti saya memanfaatkan kedekatan, tidak. Sampai sekarang kalau saya naik sepeda motor, sebelum berangkat tetap saya yakinkan berbunyi klik baru jalan. Dan kemana-mana SIM A, SIM C tetap saya bawa. Ini ada di dompet. Walaupun saya naik pesawat, tetap ada di dompet. Batu Pak Kapolres. Hadirin hadirat dari Lembaga Adat Melayu, dari FPI, dari Kemenak, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya pulang ke Pekanbaru dari kuliah tahun 2008. Sekarang 2018, pas 10 tahun. Sampai saya di Pekanbaru, lalu kemudian ada istri dari bapak polisi yang anaknya sekolah di Al-Azhar Syifa Budi. Ustadz Somad, bisa nggak Ustadz ngisi pengajian ke wali-wali murid di Azhar Syifa Budi? Bisa Bu. Setelah itu, bisa nggak Ustadz ngisi pengajian ke istri-istri polisi di samping rumah Pak Kapolda? Jadi saya memberi ceramah di Keluarga Besar Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Riau sejak 2009 sampailah hari ini. Mudah-mudahan kemesraan ini tidak cepat berlalu. Nah, alhamdulillah, walaupun bapak-bapak Kapolda sudah pindah ke tempat lain, hubungan kami tidak putus. Saya baru pulang dari Semarang, sampai di sana bertemu dengan Pak Condro Kirono. Beliau menyambut, hadir dalam tausiah. Lalu kemudian ketika saya ke Palembang, bertemu dengan Pak Zulkarnain. Nah, jadi alhamdulillah Pak Nandang belum ketemu sampai sekarang. Tapi insya Allah WA kontak-kontak terus. Mudah-mudahan pertemuan kita, persahabatan kita bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, tapi karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah nanti yang akan dicari Allah Ta'ala. Apa kata Allah di akhirat nanti? Ainal mutahabbuna bijalali. Mana yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, maka aku akan menaunginya di padang mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan saya, bapak, ibu, keluarga besar TNI, Polri, kepolisian, kita semua akan mendapatkan naungan karena kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ketika diminta memberikan tausiah tidak terpikir waktu membuka itu. Pokoknya saya cari kapan ada kosong. Sebentar ya Pak. Kosong. Oh ini nih. Nanti tanggal 1 Oktober pulang dari Jakarta, dari airport, kita langsung setelah tepat hari ini baru ingat rupanya hari kesaktian Pancasila. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, gimana caranya biar supaya ini bersatu? Maka para alim ulama, ingat mesti digaris bawahi, alim ulama, tokoh masyarakat kumpul bersama, keluarlah 5 prinsip dasar: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan. 5 ini merupakan isi intisari daripada Al-Quran. Ketuhanan, qul huwallahu ahad. Tidak saya lanjutkan. Nanti kalau saya lanjutkan, alam tentang ada nama dia di situ. Kemanusiaan, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu manusia berarti dia sama dengan membunuh semua manusia. Persatuan, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Keadilan, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jadi kalau ada orang yang membenturkan antara Pancasila dengan Islam,
ini orang tidak mengerti sejarah. Insya Allah kalau dia dengar ceramah kita, insya Allah orang-orang yang menuduh macam-macam itu, dia tidak punya paket 4 giga untuk nonton dari awal sampai akhir. Gagal paham. Orang yang gagal paham bisa kita kasih paham. Yang kita sulit ini bertemu dengan orang yang cari makannya dari gagal paham. Nah ini yang payah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berteriak Pancasila, NKRI, harga mati, tidak bertentangan dengan Islam. Begitu juga kalau ada orang berteriak Allahu Akbar, tidak bertentangan dengan Pancasila, karena keduanya adalah berasal dari mayoritas umat Islam ingin hidup bersama. Yang dulunya kerajaan Siak Sri Indrapura, meninggal raja naik anaknya, meninggal anak naik cucunya, lalu kemudian kita pakai sistem bernama demokrasi. Kita adakan pemilihan. Alhamdulillah kemarin 4 calon anak-anak putra bumi rancang kuning yang baik-baik. Saya waktu itu bingung, yang ini ngundang, nanti yang ini nggak enak hati, datang acara ini nanti foto sama ini nggak enak, mau datang 4-4-nya mereka belum ada ngundang. Alhamdulillah saya diminta oleh Pak Kapolda, tapi waktu itu saya tidak dipanggil ke kantor polisi. Saya ada foto digiring oleh bapak-bapak kepolisian, di samping saya ada Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. Acaranya waktu itu tablik akbar di Masjid Islamic Center Al-Markaz Al-Islami di kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang. Foto itu dipelintir, ditulis di medsos, Abdul Somad ditangkap polisi. Jadi rupanya Bapak kepolisian ingin jangan sampai nanti Ustadz Somad dipanggil, muncul berita Abdul Somad sedang diperiksa. Jadi kami pertemuannya waktu itu jalan tengah. Pak polisi tidak ke rumah saya tidak datang ke kantor polisi, kami bertemunya di tengah jalan Lembaga Adat Melayu. Di LAM kami bertemu. Apa agendanya? Kita akan buat acara tablik akbar namanya Pilkada Riau Damai. Alhamdulillah berkat kita semua, bukan karena tidak bisa kita berkata karena saya. Nanti kalau ada orang dikit-dikit ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu 4. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Korun, yang ketiga Iblis, yang keempat Bapak. Fir'aun itu kalau ngomong ana rabbukumul a'la, saya. Korun kalau ngomong innama utituhu ala ilmin indi, itu kunci-kunci dari emas itu saya yang punya. Iblis juga begitu, ana khairum minhu, I am better than him, saya lebih mulia daripada dia. Makanya nanti lihat aja ciri orang kalau ada ngomong saya, nah, ini yang keempat nih. Yang kita bawa itu bukan saya tapi kita. Ada pula yang nyebut kita, kebersamaan kita hari ini. Alhamdulillah Pilkada Damai Provinsi Riau selesai. Ke depan tantangan lebih besar. Ada 6 yang akan kita pilih. Pileg ini hampir demam. Pilihan legislatif, DPR Kota Pekanbaru, DPR Kabupaten Kampar dan sekitarnya, DPR Provinsi Riau, DPR RI utusan Riau untuk pusat, DPD Presiden dan Wakil Presiden. Ini anak-anak bangsa yang baik-baik, kita pilih yang terbaik. Bersatu baik, bersama baik, tapi perbedaan tak dapat. Makanya kita dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Melayu, ada Bugis, ada Makassar, ada Minangkabau, ada Banjar. Keberaneka-ragaman itu yang membuat indah. Kenapa masjid ini begitu indah? Ada hijau, ada coklat, ada kuning, ada merah. Warna-warni itu yang membuat indah. Oleh sebab itu kita jaga keindahan, kebersamaan, istikharah dengan baik, renungkan dalam hati, maka datang. Alhamdulillah saya terus terang dimuliakan luar biasa, disambut. Biasanya saya datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi bukan berarti saya Ustadz hantu. Turun dari pesawat langsung disambut, Ustadz silakan. Langsung disediakan mobil, Ustadz naik ini, Masya Allah. Lalu kemudian sampai di sini langsung, saya sangka tadi langsung tausiah, rupanya langsung makan. Nggak enaknya pas mau makan, rupanya Pak polisi puasa pula. Aduh, makan saya makan sikit tadi. Enak lagi, nggak enak kita makan kan. Selama ini saya yang ceramah, mari puasa sunat, mari puasa sunat. Jamaah pun banyak husnuzon, Ustadz kurus banyak puasa. Tiba-tiba tadi dia yang ceramah, dia yang makan. Tapi saya ada alasan. Jadi kalau ditanya apa tuh, pandai ceramah aja. Ustadz kok nggak puasa? Saya musafir. Musafir, perjalanan dari Jakarta. Pokoknya dalilnya ada insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, selesai. Lalu kemudian saya diminta menuliskan. Apa saya tuliskan tadi?
Perbedaan tidak membuat kita menjadi berpecah. Perbedaan pilihan itu indah, tapi ada yang lebih indah. Apa dia? Keberbedaan indah. Yang lebih indah adalah menjaga persatuan. Kau saudaraku dalam Islam, kau saudaraku dalam NKRI, kau saudaraku dalam kemanusiaan. Bagi yang bukan seagama, kau mungkin bukan saudaraku dalam satu akidah, tapi kau saudaraku dalam NKRI. Bagi yang tidak seagama, bagi yang tidak sebangsa, bule-bule yang datang gak boleh kita ganggu, baik bule maupun pak le. Mereka tidak seagama dengan kita, tidak sebangsa dengan kita, tapi mereka sama-sama manusia. Tak boleh kita habisi, karena dalam Islam diajarkan, man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh satu nyawa, faka'annama qatala nasa jami'a, maka dia membunuh semua manusia. Karena aku, engkau, kita berasal dari tempat yang sama, dari rahim Hawa. Hawa itu berasal dari tulang rusuk Adam, dan Adam dari tanah. Bapak, ibu, bapak polisi, ibu guru, anak-anakku, semuanya berasal dari tanah, dan tanah itu sifatnya rendah, hitam, diinjak, tidak melawan, baik, tidak seperti api yang menyala merah naik ke atas. Tanah lembut. Ada kawan saya kasar dia Pak Ustaz, orangnya dia dari tanah juga, cuma tanah sengketa. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang, kaulah tanah sengketa. Enggak. Itu kalau kita dapat ngaji itu jangan diukur ke orang. Ini banyak orang sekarang kalau dia dapat meteran yang dia ukur orang lain. Jangan, kalau kita punya meteran kita ukur diri kita sendiri. Tuba liman sya'allahu aibuhu, berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, kekurangan dirinya, sampai dia tak sempat memikirkan orang lain. Lalu kemudian ketika selesai makan tadi lanjut, saya ini orangnya suka curiga, ini yang jadi masalah. Lalu disambut dengan sholawat rebana. Jadi saya tanya tadi Pak Kapolres, Pak ini aslinya punya? Maksudnya polwan itu memang asli polisi atau emak-emak yang dikasih baju polisi? Nah kan saya tanya tadi, saya bisikan, Pak, ini asli nah? Asli Pak Ustadz, ini bukan naturalisasi gitu. Masya Allah. Sekarang Pak, Bu, itu rebana sudah ditinggalkan orang, sudah tidak ada lagi. Dulu akikah pakai rebana, nikah pakai rebana, sekarang tidak ada, tergeser oleh keyboard tunggal. Keong racun kucing garong, cinta satu malam, gabi-gabi kacigam, kuc-kuc kotahe, hancur. Hafal juga Ustaz ini dulu. Jangan-jangan pernah nyumbang lagu juga dulu. Saya terus terang, mohon maaf kepada bapak ibu yang kemarin anaknya nikah saya tidak datang. Kenapa? Sampai hati Ustaz ya. Ustaz selalu ceramah, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kau diundang datang. Oh kami susah-susah ngantar surat undangan. Kenapa Ustaz nggak datang? Saya datang. Hanya saja sampai di pintu, pas mau turun dari kendaraan, langsung disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Saya nggak mau masuk ke dalam. Masuk ke dalam, pentas tinggi, penyanyinya pakai rok pendek, angin kencang. Bagus, saya pulang. Jadi saya mohon maaf kalau nanti saya tak datang, sebenarnya datang. Kadang ada juga yang pakai rok panjang, cuman resleting belum dipasang. Nah, ini kan serba salah kita. Masalahnya jamaah bukan melihat pentas itu, jamaah lihat mata saya. Mereka nih ustadznya nengok apa enggak gitu. Maka saya pulang. Tapi di sini tadi polwannya pakai jilbab panjang, lalu kemudian pakai menutup aurat, rebana, lagunya solawat. Masya Allah, beruntung suami-suami Bu polwan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ke dalam solat ghaib. Saya tak terpikir, belum ada saya sekalipun melaksanakan solat ghaib sejak peristiwa terjadinya. Seandainya tidak diajak hari ini, mungkin tidak solat ghaib. Maka saya anjurkan ke masjid-masjid yang lain, habis solat maghrib nanti, habis solat isya, laksanakan solat ghaib. Siapa yang punya ide solat ghaib ini tadi? Sampai saya belum wudhu tadi. Wudhu lupa. Wudhu lupa. Berikut ini kita solat ghaib akan dipimpin oleh Al-Mukarram Haji. Oh rupanya belum wudhu. Mana tahu ada bapak tadi yang solat belum wudhu, itu nggak sah. Jangan karena solat ghaib nggak wudhu boleh. Nah, ulang sekali lagi. Nggak apa-apa. Yang tadi untuk foto-foto aja. Salat ghaib. Nabi SAW itu ketika meninggal raja dari Afrika namanya Najasyi. Siapa namanya? Najasyi, raja Ethiopia. Dulu raja hebat itu. Ketika Nabi ditekan oleh kafir jahiliyah musyrik, maka Najasyi termasuk yang memberikan suaka politik. Saudara Ali bin Abi Thalib namanya Ja'far bin Abi Thalib itu dapat perlindungan oleh Najasyi di Afrika Utara. Walaupun orang Afrika itu warna kulitnya cuma dua, hitam dan hitam sekali, tapi hatinya lembut, baik. Saya ketika kuliah di Maroko tinggal di asrama internasional namanya Cité Universitaire International. Di situ ada orang putih, Uzbekistan, Tajikistan, tapi ada yang hitam, Nigeria, Gambia, Burkina Faso, Madagaskar.
Saya pernah sekamar sama anak Madagaskar, Mauritania, orang-orang hitam. Saya suka berteman dengan mereka karena duduk dekat mereka ternyata terasa kita lebih putih. Jadi Najasyi ini mati, meninggal dunia. Beritanya sampai ke Nabi. Nabi kumpulkan sahabat melaksanakan sholat ghaib. Kenapa disebut ghaib? Karena jenazahnya nggak ada. Jadi kalau dia tidak ada, itu disebut ghaib. Mana tahu nanti pembacaan absen. Abdul Somad hadir, Bapak hadir, Syanu ghaib. Itu bukan berarti dia di alam ghaib. Artinya nggak ada dia di lokasi kita, jenazahnya di sana. Maka yang pertama kita baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allah sampai habis. Ada juga yang sholat Allahu Akbar, Al-Fatihah. Kawan saya, dia punya kawan mabuk, sakau, kena narkoba. Jadi waktu sedang mabuk itu apa kata kawannya? Istighfar bro, istighfar. Apa kata dia? Istighfar, istighfar. Kalau disuruh istighfar itu ucapannya astagfirullah, bukan istighfar. Begitu juga dengan ini, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, solawat. Solawat itu bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina. Saya khawatir tadi salah arahan. Yang ketiga, doanya agak panjang. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri wa adzabin nar. Gak hafal Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Mana tahu, kadang kawannya ada yang rese, tengoknya sebelah. Tak hafal kata dia. Ustaz, kemarin saya di Mekah, setiap selesai sholat pasti ada sholat jenazah. Setiap selesai sholat pasti ada sholat jenazah. Subuh sholat jenazah, zuhur sholat jenazah, asar sholat jenazah. Kenapa di takbir terakhir yang keempat itu pendek saja? Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Karena di Makkah itu doa yang di takbir keempat ditarik ke takbir ketiga. Makanya takbir keempatnya kosong. Tapi kita doa di takbir keempat ada lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Setelah itu baru kita doakan tadi. Itulah yang bisa kita berikan. Tapi kalau kita bisa memberikan lebih daripada itu, ada yang bisa datang menelpon saudaranya. Saya sudah meng-WA SMS berapa teman yang di Palu. Saya ketik di HP saya Palu. Saya tulis semua Palu, Palu. Belum ada yang menjawab sampai sekarang. Mudah-mudahan kawan-kawan itu diselamatkan Allah Ta'ala. Kabarnya tak ada signal dan lain sebagainya. Saya baru pulang dari sana hari Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu, 2 malam saya di Palu. Gimana jalan di Palu Pak Ustadz? Kata Pak Gubernur Sulawesi Tengah. Gimana di Palu Pak Ustadz? Jalannya kebetulan belok-belok ke Parigi. Bagus Pak, saya bilang. Karena kalau saya di jalan itu tidur aja, tak sadar. Ustadz anggap saja kelok ampe puluh ampe, kata dia. Loh, Bapak tahu ampe puluh ampe? Tahu. Dari mana Bapak tahu? Bini saya orang Minang, kata. Jadi kalau gitu Bapak Sumando Ambola. Ya, kita Sumando Pak Ustadz. Di Minang, kalau orang tidak Minang menikah bukan sukunya, berarti dia Sumando, nama tidak dipanggil, tapi yang dipanggil gelar. Berarti gelar Bapak Sultan. Yo Pak Ustadz. Sultan apa? Sultan Panoko. Palu. Begitu juga saya waktu ceramah di Angkatan Laut. Staf Angkatan Laut mengundang Ustadz Somad, kepala staf Angkatan Laut mengundang. Rupanya sebelum itu beliau pernah tugas di Sumatera Barat. Saya dapat gelar datuk di sana Pak Ustadz. Apa namanya Pak? Datuk Panjago Lawi. Makanya dalam ceramah saya sebutkan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Adat Minangkabau Melayu berdekatan. Kalau yang itu disebut gelarnya, ada yang disebut namanya. Tadi Pak Kapolda menyebut gelar saya, yang terhormat Datuk Sri Ulama Setia Negara. Itu perlu saya jelaskan, bukan untuk sombong-sombong, angkuh-angkuh, supaya jangan ada dusta di antara kita. Duit apa itu? Santunan untuk suku Talang Mama. Nah, ini perlu diklarifikasi. Jangan-jangan ini sampai tak duit nih? Begitu duit itu saya bawa ke suku Talang Mama, langsung foto-foto saya kirim kemarin ke Pak Kapolresta Pekanbaru. Gambarnya sampai ya Pak? Udah, sah kan? Sampai. Begitu juga dengan duit itu nanti saya ke suku Talang Mama, kami serahkan ke sana. Alhamdulillah sudah berdiri satu pesantren tahfiz Quran, namanya Bustanul Hikam, Bustan Taman Hikmah, yang sudah jadi 2 lantai. Bagi yang mau melihat ke sana silakan. Dari Pekanbaru naik mobil 5 jam. Jembatan kayu di atas, di bawahnya sungai. Tapi kami waktu lewat bawah.
Karena kalau naik atas jembatannya bergoyang. Suasananya begitu. Kalau mau masuk yang lebih dalam lagi, tinggalkan mobil di tempat lokasi namanya Rantau Langsat, Lemang. Dari situ naik sampan lagi ke dalam 7 jam. Cobalah. Bagus. Banyak yang mau ikut ke sana. Tapi setelah dengar cerita itu, gimana? Nanti aja lah Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang diberikan Pak Kapolda, institusi kepolisian tadi sampai niat baik mereka insyaallah. Di belakang rumah makan Koki Sunda itu ada panti yatim namanya Fajar Harapan. Pimpinannya namanya Pak Yazid. Jadi saya tanya Pak Yazid, ya. Kalau diklasifikasikan institusi, rumah sakit, dokter, pejabat, Pemda, Pemko, Pemprov, polisi, tentara, siapa yang paling banyak ngasih sumbangan ke panti Bapak selama Bapak mengurus panti? Kata Pak Yazid, kepolisian. Kepolisian. Jadi jangan, tapi jangan, Ustaz Somad mentang-mentang di kepolisian dia ngomong polisi. Nanti kalau yang undang dokter, siapa yang paling banyak? Kedokteran. Ini saya cerita. Kalau tak percaya tanya ke Pak Kapolres. Kemarin waktu acara IDI, Ikatan Dokter Indonesia, waktu itu saya sebut polisi juga kan Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi duit-duit gaji apapun namanya berikanlah. Itu ada tertulis di kotak itu, kotak infak. Di mana-mana kalau saya ceramah biasanya kotak disebarkan. Ini kotak tak ada. Rupanya bapak-bapak polisi nyumbang tidak lagi kotak, langsung gesek. Begitu selesai langsung masuk ke masjid, ke panti, langsung SMS banking sudah sampai berapa? 5.000. Mau masuk surga 5.000. Pergilah ke pasar bawah sana. Di pasar bawah ada tertulis di situ 5.000. Buang air besar 3.000, air kecil 2.000. Riau insya Allah orangnya sejuk, damai, adem, ayam, tentram. Cerita masalah cinta NKRI. Sultan Syarif Kasim 1946, padahal kerajaan itu berdiri 1723. Ingat 1723, 1723, 1723. Berapa? 1723 kerajaan Siak Sri Indrapura, nenek moyang orang Riau Melayu sudah punya kerajaan. Tapi begitu berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, langsung Sultan berdaulat. Diserahkannya kedaulatan kepada Presiden Insinyur Soekarno di Yogyakarta. Dengan ini kami berdaulat bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jutaan gulden emas dia berikan untuk negara. Maka jangan ragukan lagi tentang kecintaan kita, anak-anak kita semuanya. Kita semua berketuhanan, bertuhan. Yang tak boleh hidup di Indonesia ini orang yang tidak bertuhan, komunis, ateis, PKI. Dan kita semuanya bertuhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. PKI itu katanya ada juga yang baik Pak Ustaz. Ada, pendek, kecil, hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu itu sultan mewarisi anaknya, Sultan Syarif Hasim, Sultan Syarif Kasim. Makanya yang sekarang ini Sultan Syarif Kasim II. Karena sebelumnya ada Sultan Syarif Kasim I. Di Maroko gitu juga. Saya kuliah di Maroko, nama raja yang sekarang Muhammad VI. Muhammad VI itu anak Hasan II. Hasan II itu anak Muhammad V. Muhammad V itu anak Hasan I. Jadi namanya gitu aja dibolak-balik. Dan saya ada planning juga gitu. Nama saya Abdul Somad, anak saya Mizian Hazik. Nanti anak Mizian itu Somad II. Biar mudah ingatnya. Nah, tapi sejak kita pakai demokrasi tidak lagi begitu. Suara terbanyak itulah yang menang. Nanti setelah keluar hasilnya jangan ikut quick count, tapi hasil dari KPU, Bawaslu jelas, maka kita terima apa yang sudah pilihan kita bersama. Sama seperti Riau dulu ada memilih Bapak Pulan, ternyata menang Pak Samsuar dan Pak Edi, maka kita terima. Dia tidak lagi pemimpin orang Siak, tidak lagi pemimpin orang Indragiri Hulu, tapi dia sudah menjadi pemimpin Riau, berlapang dada menerima pilihan. Itulah gunanya pengajian dan doa bersama dalam rangka pemilu 2019. Aman, damai, sejuk. Sejuk ini rasanya tak mungkin karena Riau memang panas. Maksud sejuk di situ bukan cuacanya. Kepala boleh panas, hati tetap sejuk, dingin. Banyak-banyak berselawat. Tadi saya terus terang agak panas sedikit. Tapi begitu mendengar solawat dari ibu-ibu poluan, sejuk gitu. Sejuk hati kita mendengar. Menengok pistolnya baru agak takut sedikit. Sejuk. Makanya nanti ibu kalau bapak tuh marah-marah pulang, apa ini begini? Kenapa begini? Solawat. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah bapak itu pun sujud. Begitu juga bapak itu nanti, begitu dia tengok ibu marah, kenapa begini bang? Bapak turun selawat. Kenapa bang cuma ngasih sejuta aja sebulan? Sallallahu ala Muhammad. Oh ini tak bisa bang, selawat pun tak sejuk ini. Makanya nanti banyak-banyak berselawat. Gunakan telinga baik-baik. Gunakan telinga, inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad gunakan telinga baik-baik. Siapa calon ini, legislatif, DPD, dah dengar baik-baik, lihat baik-baik, lihat orangnya baik-baik. Coba lihat antara yang ada gambar di baleho dengan yang asli. Bapak Irjen Pol Dr. Andes Widodo Eko PMM, sama kan yang ada di baleho? Sama. Lalu kemudian ternyata matamu tidak jujur. Kau lihat ada tiang di tepi sungai Siak, ada tongkat di tepi sungai, tongkatnya bengkok. Ternyata setelah kau tarik lurus, tongkat yang ada di tepi sungai bengkok. Begitu ditarik lurus, ternyata mata menipu saudaraku. Mata bisa tertipu, ada yang tak bisa ditipu. Hati nur, cahaya. Hati yang diterangi oleh cahaya. Cahaya hati tak bisa ditipu. Cahaya HP bisa, habis baterai mati. Cahaya hati tak bisa. Nurun, cahaya, yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi, yang ditembakkan ke hati seorang hamba. Maka kau istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Jangan sebarkan ujaran kebencian, jangan sebarkan berita bohong, hoax. Jangan terima money politik. Nanti kalau dapat 100 ribu gimana Pak Ustadz? Ambil uangnya, masukkan ke kotak. Kalau 1 juta Pak Ustadz, tolak. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz, nah ini lain ceritanya. Berapapun jangan kau ambil. Ustadz pernah dapat? Pernah saya dapat. Diundanglah saya sebuah acara, diundang dapat kain sarung. Selalu juga saya dapat kain sarung. Kemudian dapat duit, saya buka, semua dapat, semua yang hadir itu dapat. Sejuta. Saya pun dapat 1 juta. Begitu masuk mobil, hidupkan mesin, jebol. Pergi ke bengkel 1,5 juta. Duit itu tak ada berkahnya. Tak ada. Sebab itu akan datang kalau yang 1 juta tak usahlah datang. Diambil duit haram, dibelikan ke beras, masuk ke rice cooker, ditanak jadi nasi, nasi disuap masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Semangkok nasi berubah menjadi setetes darah. Darah masuk ke jantung menyembur. Coba rasa dada. Yang dirasa dada masing-masing, yang dada kawan pegang. Terasa berdegup, berdetak. Kalau terasa kau masih hidup, kalau sudah tak terasa kasih tahu, kan kapan udah siap. Berdetak, berdegup jantung, darah menyembur naik ke otak. Bapak Ibu hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun otak paling depan berpikir, tapi karena darah haram naik ke otak, otakmu jadi jahat. Heran saya anak saya ini Pak Ustadz, dimasukkan ke pesantren, lari, diajak sholat, kabur. Kenapa? Otaknya kotor gara-gara kau kasih duit haram. Oleh sebab itu jaga. Berdoa kita, ya Allah, selamatkan anakku dari narkoba, ya Allah, selamatkan dari zina, ya Allah. Doamu tak diterima. Kenapa? Mata'amuhu haram. Karena lidahmu yang kau pakai makan haram, itu yang kau pakai berdoa. Duit haram tadi kau bawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Kau nangis kenapa? Kakiku dipijak Afrika. Menangis di pintu Ka'bah. Setelah pulang nggak ada perubahan, nggak mabrur. Kenapa? Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Uang haram itu tak ada kesudahannya. Dari neraka, neraka juga tempatnya. Orang kita salah sebut duit hantu dimakan setan. Tapi duit yang berkah, yang baik-baik, tak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu Pak Ustadz. Pulang haji nggak ada perubahan. Dulu sebelum haji celana pendek, sekarang setelah haji nggak pakai celana sama sekali. Dah. Ini sudah tertulis di sini. Jam 12 habis. Harus siap, ready, sholat zuhur, masuk kantor, beraktivitas. Kita ada 3 menit lagi berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kedamaian, kesejukan, keamanan. Kita bantu tugas bapak-bapak TNI, Polri, kepolisian. Negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan, keamanan, kedamaian, kesejukan kepada negeri kami Republik Indonesia ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan segala malapetaka, konflik, perpecahan, permusuhan, pertumpahan darah, perbuatan mungkar dari negeri kami Indonesia bil khusus dan seluruh negeri-negeri dunia ini. Berikan kebaikan ya Allah. Allahumma ja'al ikhwanana al-musabina fi Lombok wa Sulawesi minas sabirin. Jadikan saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Lombok dan Sulawesi, Donggala dan Palu sekitarnya menjadi orang-orang yang sabar ya Allah. Waj'alna minal mu'tabirin. Jadikan kami orang-orang yang mengambil iktibar pelajaran ketika kami lihat jembatan yang besar roboh, gedung yang besar hancur. Mudah-mudahan kami sadar bahwa kami tidak ada apa-apa, tiada daya, tiada upaya. Mampu kami berkata la haula wala quwwata illa billah il-aliyil azim. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami melunasi hutang piutang kami ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis yang ingin menikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang ingin punya anak, berikan anak yang soleh solehah menjadi penghafal Quran. Wala maridan illa syafaitah. Yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan, sembuhkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Saudara kami yang sudah mendahului kami, ada 8 orang dari kepolisian yang belum ditemukan di mana rimbanya di Sulawesi Tengah. Kalau dia masih hidup, selamatkan dia ya Allah. Kalau dia sudah meninggal, maka rahmati, jadikan dia sebagai salah satu dari syuhada yang mati syahid ya Allah. Karena mereka meninggal dalam mengemban tugas mengamankan negeri, menyelamatkan anak-anak bangsa. Yang paling penting daripada itu, Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala taqtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak kata-kata saya tak menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Al-Fakir Abdul Somad mohon maaf. Pulang dengan tenang, ambil sampah-sampah, tutup botol, tisu-tisu, koran. Tunjukkan Islam agama yang aman, damai, sejuk, bersih, tertib. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.